dalam posisi ini saya sangat bersyukur kondisi saya bisa sampai selevel ini, walaupun saya tidak beda dengan desainer-desainer lainnya, banyak melakukan kesalahan dalam proses. Makanya saya sedikit cerita, semoga nanti bisa menjadi bahan pertimbangan. Ini karya-karya saya yang selama ini saya buat based on di Bali dan target market global ekspor, dan nanti saya cerita ujungnya seperti apa. Next, ini mungkin bisa dilihat sedikit my story. Jadi saya benar-benar tanpa background fashion, berjalan apa adanya sambil melihat kanan kiri apa yang harus saya lakukan. Tentunya saya harus belajar, bukan berarti saya tidak belajar. Saya juga harus membaca, saya juga harus melihat, saya juga harus bertanya seperti orang-orang di industri apapun pasti melakukan hal yang sama untuk survive di industrinya. Nah, di sini saya sampai mulai dari nol, dari kecil, bukan dari keluarga yang siap terjun dan ada modal besar, tapi sama sekali tidak. Saya sendiri I start from zero. Jadi dari finansial saya start dari zero, dari pengetahuan pun saya start juga dari zero. Nah, sampai 2009, langsung saya percepat ya, walaupun ceritanya sebenarnya panjang. 2009 saya sudah ekspor hampir banyak di seluruh dunia, baik itu di Amerika, Eropa, Afrika juga ada, dan di Asia juga banyak, termasuk Jepang dan South Korea. Nah, 2009 juga saya sudah mempunyai tim yang jumlahnya cukup banyak, sekitar 200 in-house dan 500 yang di luar. Jadi memang dengan proses segala macamnya, akhirnya yang dari satu karyawan saya sendiri menjadi 2, 3, 50, dan akhirnya setelah sekitar 11 tahun saya berkembang menjadi sangat besar. Nah, bisnis biasa naik turun seperti halnya industri apapun. Nah, akhirnya saya juga mengalami hal tersebut, yang akhirnya saya bergabung ke asosiasi namanya Designer Fashion Association. Saya juga mulai seperti yang lainnya, dan sekarang posisi saya menjadi ketua asosiasi. Saya sangat bersyukur, membernya 300 lebih, dan background fashionnya banyak yang lulusan sekolah mode dalam maupun luar negeri, yang dimana saya sendiri juga saya juga berdiri di depan Bapak Ibu semuanya di sini untuk menyampaikan sedikit apa yang bisa saya sampaikan nanti. Ya, dengan berjalanan waktu saya juga mengerti betapa pentingnya di awal tahun 2000-an sejarah mode berubah dengan lahirnya fast fashion melalui teknologi dan tren. Dengan adanya teknologi, sekarang yang dulu mungkin waktu saya memulai mobile phone atau handphone itu masih sangat sedikit, yang sekarang bisa diakses, kuota semakin gede, informasi cepat bisa kita dapatkan, akan tetapi dampaknya tidak semuanya positif. Di sini lahirlah bersama dengan teknologi yang canggih ini, lahirlah fast fashion. Nah, fast fashion itu apa sih sebenarnya? Jadi fast fashion itu ditimbulkan, atau gaya hidup, tren itu adalah gaya hidup yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Jadi ada perubahan gaya hidup. Nah, di sini juga di awal tahun 2000-an, 2004, 2005 lahirlah brand-brand internasional yang mendesain produk-produk bagaimana supaya tren itu bisa tersampai direct ke customer dengan cepat, yang mana yang dulu tren itu bisa kita terima ke customer itu hampir antara 6 sampai 12 bulan, ini bisa tersampai ke customer kurang dari 1 bulan atau 2 minggu. Semuanya serba dipercepat, produksinya pun juga dipercepat. Nah, lahir juga lah karena teknologi. Juga fashion itu bukan menjadi kebutuhan. Kalau zaman dahulu, waktu saya kecil, fashion itu untuk kebutuhan kita, supaya kita rapi bekerja, supaya kita menutupin tempat-tempat yang kita tidak mau dilihat oleh orang lain.
Gitu. Akan tetapi sekarang sudah menjadi gaya hidup yang sudah sangat biasa gitu. Dengan adanya fast fashion ini, semua produk menjadi murah. Jadi produknya itu semakin murah. Yang tadinya mahal menjadi serba murah semuanya. Itu bagus nggak? Menurut mungkin teman-teman semua yang hadir di sini mungkin mikirnya keren, bisa lebih murah. Tapi kalau dilihat di dalamnya, apakah tenaga kerja semakin murah? Tidak. Bukan. Nah, mungkin kan value tenaga kerja semakin murah. Apakah bahan bakunya semakin murah? Tidak juga. Ya. Nah, kenapa kok bisa semakin murah? Berarti proses atau cara kerjanya. Mungkin bisa jadi penekanan waktu kerja, lembur. Banyak hal-hal yang diproses, yang ditekan sehingga harganya bisa sangat menjadi murah. Jadi kalau orang memang di negara-negara yang belum maju, mereka perlu pekerjaan, apapun dilakukan sampai lembur-lembur sehingga terjadilah disaster yang meninggalkan 1.000 orang karyawan lebih. Rana Plaza ya di Bangladesh yang akhirnya wake up call bagi industri fashion seluruh dunia. Ya, jadi kenapa saya ceritakan ini semua? Karena mau diakuin tidak diakuin, buktinya fashion itu adalah penyumbang limbah nomor 2 setelah minyak. Dan itu menurut saya sedih sekali, apalagi saya dan teman-teman semuanya setiap harinya berhubungan dengan fashion. Ya, jadi bagaimana ini semua ke depannya kalau sekarang posisinya sudah seperti ini? Ya, jadi kenapa bisa semakin murah itu tadi ya? Karena ada hal-hal yang tidak wajar yang dilakukan oleh pelakunya. Itu pelakunya itu bisa mengerjakan itu semua karena disupport oleh konsumernya. Gitu. Ya. Ya, fast fashion menyebabkan kita semuanya konsumsi, kita berkonsumsi berlebihan. Kenapa? Saking murahnya. Karena setiap 2 minggu mungkin ada brand-brand yang sudah terkenal dari Eropa yang sekarang lagi di sini, murah sekali. Ya, jadi di luar negeri pun baju $1, $2 itu ada kaos, apa di Indonesia pun sama. Baju baru masuk sudah didiskon habis-habisan. Akhirnya kita apa? Belanja. Nah, setelah belanja, banyak sekali belum sempat menggunakan baju yang ingin dibuat. Akhirnya ke kampus atau jalan-jalan ke acara, teman-temannya sudah pada pakai. Nggak jadi dipakai deh bajunya. Gengsi gitu, aduh mau pakai ini, enak nih sama ini. Akhirnya nggak pakai. Dan akhirnya kemana? Antara dia buang atau dikasih orang, dan orang juga bingung. Kadang-kadang zaman sekarang kalau dikasih baju juga gengsi, yang akhirnya nggak tahu ujungnya baju itu kemana. Itu ya, over consumption yang sangat tidak bagus. Jadi ini memang gaya hidup kita semua yang Gen Z khususnya yang memang hidup di zaman sekarang gitu. Overproduce bagi itu, overconsumption bagi produsernya. Nah, kitanya karena kesempatannya peluangnya sangat gede gitu. Mass production atau fast fashion itu sangat menggiurkan. Hampir semua orang terjun ke industri ini untuk produksi sebanyak-banyaknya. Ya. Terus yang ada apa? Akhirnya pada sadar pengen drifting, gaya drifting sekarang di Jakarta udah gede sekali, tapi sayangnya driftingnya itu bukan produk lokal. Ngerti nggak? Second hand yang dicari-cari tetap branded item yang diimpor, yang akhirnya apa? Padahal itu nggak menyelesaikan masalah yang di dalam negeri yang jumlahnya berjuta-juta pakaian yang sisa tidak bisa diapa-apain gitu. Akhirnya apa? Import second hand clothes semakin membludak ke Indonesia. Bahkan sampai dilarang-larang pun mereka tetap masukin, ada caranya, melalui Malaysia, melalui Timur Leste, melalui mana aja. Akhirnya banyak, sampai 3.000 lebih pengusaha fashion di pasar Senen saja second hand clothes. Dibayarin saja. Memang ini menimbulkan dampak industri, tapi di lain sisi membunuh juga produk-produk lokal. Ya, jadi itu memang kenyataannya seperti itu. Who is responsible? Is us. Ya, kita sebagai produser dan kita sebagai consumer responsible akan ini semuanya. And how we can fix this? Ya, bagaimana cara kita
menyelesaikan permasalahannya ini. Bagaimana saya dan teman-teman saya sebagai pelaku industri fashion bisa paling nggak mengurangin masalah yang kita hadapin. Kita harus memproduksi kualitas produk yang lebih bagus lagi supaya apa, produknya awet. Ya, zero waste dan less waste konsep production. Jadi produk-produk yang zero waste, yang tidak menyisakan. Jadi ada konsepnya kalau di istilah di fashion, di industri fashion ada namanya pattern zero waste and less waste. Ya, terus menggunakan natural fiber supaya nanti kalau kebuang masih bisa terurai lebih cepat. Nah, itu juga salah satu solusi nantinya. Unisex, supaya pacar sama cewek cowok bisa menggunakan baju yang sama. Tujuannya apa? Less consumption tadi. Jadi kalau hari ini dipakai istrinya kemana, besoknya bisa dipakai cowoknya kemana. Jadi tidak beli produk terlalu banyak. One size fit all. Jadi kalau badan kita naik turun gitu masih bisa dipakai, tidak dibuang atau terlantarkan. Recycle dan upcycle. Jadi bisa kalau tidak mengerti caranya merecycle atau upcycle bisa minta tolong ke yang mengerti. Multifunction design. Jadi desainnya itu multifungsi. Jadi bisa dibuat jaket, bisa dibuat dress, bisa dibuat apa, itu akan sangat membantu untuk mengurangi konsumsi juga. Itu not overproduce. Jadi kita kalau kemampuan kita jualan 100 ya kita produksi mungkin 110, tidak 1000 gitu. Supaya tidak ada stok yang numpuk dan akhirnya akan menimbulkan waste lagi gitu. Ya. So how consumer can help? Bagaimana caranya consumer bisa membantu? Nah, kita sebagai pelaku tidak bisa menjalankan yang merusak lingkungan tadi kalau tidak didukung oleh konsumer juga. Jadi konsumer harusnya bisa membantu minimum-minimumnya. Ini sebagian saja yang bisa saya sebutkan. Buy only good quality. Pastikan produk yang kita beli kualitasnya bagus. Tujuannya apa? Supaya awet. Jangan gengsi menggunakan pakaian yang sama. Banggalah bahwasanya kita bisa memakai pakaian yang sama tapi dengan style yang tidak ketinggalan zaman. Berarti intinya kita apa? Harus kreatif dengan produk yang sama. Ya. Nah, itu yang harus kita promosikan, bagaimana kita mempunyai baju yang sama tapi kita bisa keren, bisa ngikutin tren kalau mau, atau bisa lebih trendy, beda dengan yang lain gitu. Itu ya. Terus buy lokal produk, belilah produk dalam negeri ke teman sendiri, saudara sendiri, atau ke intinya buy lokal produk. Dampaknya besar sekali dari sisi ekonomi, manfaatnya banyak, dan itu lebih bisa menyumbang banyak atau perekonomian di dalam negeri ya. Jadi bisa yang dengan tidak kita sadari kita bisa membantu teman saudara-saudara kita yang bergerak di industri ini, bahkan kita juga bisa mengurangi waste yang diakibatkan produk-produk impor ya. Buy clothes that matter to us. Jadi belilah produk-produk pakaian yang ada maknanya, dalam artian kita kenal sama orangnya, kita ngerti kalau baju kita beli produk ini kita bisa membantu saudara kita atau teman kita, atau bahkan kita tahu bahwasanya pembuatnya adalah UKM yang ingin berjuang atau berkembang di industri fashion ini, atau student-student yang baru memulai brand fashion atau bergerak di industri fashion. Jadi itu membantu, ada niat baiknya untuk encourage atau membantu mensupport local brand. Jadi atau membeli produk yang tidak mencemarkan lingkungan. Jadi produk-produk yang ramah lingkungan. Tujuannya supaya melindungi anak cucu kita ke depannya supaya lingkungan kita tidak rusak. Gitu. Ya. Terus take a good care of their clothes or our clothes. Jadi tolong dirawat, jangan baju itu gampang rusak sedikit langsung dibuang. Kalau masih bisa diperbaikin. Atau kalau masih belum terlalu kotor, jangan buru-buru dicuci juga. Kalau masih layak dipakai supaya tidak wasting water and energy. Ya, itu penting sekali. Itu dampaknya besar sekali sebenarnya. Not over consumption. Jadi jangan sampai kita berlebihan, belanja berlebihan. Apapun kalau berlebihan, minum air aja kalau berlebihan kita sakit. Ya,
apalagi pakaian berlebihan banyak. Ada dampak yang tidak baik untuk ekonomi, lingkungan kita, dan banyak hal. Kalau berlebihan itu akan tidak sehat dan tidak baik. Ya. How I change. Setelah saya belajar sekian tahun dan akhirnya melalui pandemi saya berubah. Brand saya rubah, saya melahirkan konsep brand yang sustainable. Yang tadi saya sampaikan di depan foto-foto yang menurut saya keren juga, menurut bapak-bapak juga keren dan bisa go internasional. Saya rubah DNA brandnya, saya merubah menjadi produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Untuk Ali Karisma sendiri lebih ke mensupport small medium enterprise atau ke UMKM yang mengembangkan wastra Indonesia, dan saya juga melahirkan untuk generasi muda Jarum Hijau, brand yang ramah lingkungan tapi masih sangat affordable. Sustainable fashion tidak ada fix harus seperti apa, seperti halnya kita berbuat baik itu tidak ada fixnya, yang penting sudah ada niatannya. Saya sendiri masih banyak sekali kekurangannya, untuk dua brand ini masih sangat banyak PR-nya. Paling enggak saya berusaha untuk melakukan yang baik untuk lingkungan kita. Changing sustainable brand ke Ali Karisma. Ya. Jadi menurut saya penting sekali. Small step is a make a huge difference. Ya, jadi hal yang kecil-kecil yang bisa kita lakukan akan memberikan dampak yang sangat bagus. Sayang waktunya sedikit, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Semoga bermanfaat. Selamat.